Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang wajib dihindari oleh kita sebagai seorang muslim adalah perbuatan zalim. Zalim adalah lawan dari adil. Jika adil dimaknai dengan wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh sederhananya adalah peci itu meskipun murah, dia tetap harus diletakkan di kepala. Sepatu semahal apapun dia harus ada di kaki. Kalau meletakkan peci karena murahnya di kaki, maka itu zalim. Begitu juga ketika meletakkan sepatu yang mahal di kepala, maka itu juga zalim, karena semua itu tidak ada pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan ataupun puasa-puasa lainnya sebenarnya adalah obat bagi kita semua untuk sembuh dari penyakit kezaliman itu, dari perbuatan-perbuatan zalim. Ada beberapa kezaliman yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kezaliman kepada Allah? Kezaliman kepada Allah adalah ketika kita menyekutukannya dengan selainnya. Oleh karena itu, Luqmanul Hakim ketika memberi nasihat kepada anaknya mengingatkan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai ananda, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mengapa dikatakan zalim? Karena orang yang menyekutukan Allah telah meletakkan selain Allah setara dengan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada yang sama dengan Allah, bahkan bisa jadi dia menganggap ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kezaliman. Kezaliman seperti ini membuat seseorang keluar dari Islam, syirik, kufur, bukan lagi muslim. Tapi yang namanya syirik itu tidak hanya yang besar, ada syirik yang kecil yang disebut dengan riya. Dalam ayat lain Allah mengingatkan kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk jumpa dengan Allah, jumpa dengan Tuhannya, jumpa dengan janjinya, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Ini adalah riya, beribadah bukan karena Allah tapi karena yang lain, karena motivasi-motivasi yang lain, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat, disebut-sebut dan sebagainya. Puasa Ramadan mendidik kita untuk kita menjauhi kezaliman-kezaliman seperti ini, baik syirik yang besar juga syirik yang kecil. Oleh karena itu dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, dalam satu hadis qudsi Allah mengingatkan, fa inna shauma li wa ana ajzi bihi. Puasa ini hanyalah untuk aku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Oleh karena itu kalau kita yakini betul, kita fahami betul bahwa puasa ini betul-betul untuk Allah semata, maka jangankan syirik yang besar, syirik yang kecil pun akan kita jauhi sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada diri sendiri. Ini adalah satu konsep yang berbeda dengan pandangan barat. Orang-orang barat tidak mengenal konsep zalim kepada diri sendiri. Bagi mereka, kezaliman itu adalah ketika kita berbuat jahat kepada orang lain.
ketika kita mencela, menghina, mencaci, memukul, berbuat jahat, itulah zalim. Padahal dalam pandangan Islam, zalim itu yang paling dekat adalah kezaliman kepada diri sendiri. Maka di Quran banyak kita temukan ayat yang berbunyi seperti itu. Wa minhum zalimun li nafsih. Ada di antara manusia yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Bagaimana kita berbuat zalim pada diri kita sendiri? Dalam diri kita ini, kita ada rakyat yang harus kita jaga. Allah memberikan kita nikmat begitu banyak. Anggota tubuh kita, setidaknya anggota zahir ada 7 yang harus kita jaga. Mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Itu adalah rakyat kita yang harus kita jaga. Sebagaimana Nabi berpesan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua rakyat yang dipimpinnya. Allah menciptakan mata kita untuk melihat yang baik-baik, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat alam, ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tadabbur, semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita gunakan mata kita untuk selain itu, untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Begitu juga telinga kita, Allah ciptakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan hikmah-hikmah ulama, nasihat dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ghibah, namimah dan sebagainya, berarti kita telah menggunakan telinga kita bukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah zalim. Dan semua anggota tubuh kita, kalau tidak diletakkan dengan sesuai tempatnya, tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, berarti kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Puasa mengajarkan kita agar tidak berbuat zalim pada diri kita. Oleh karenanya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Sebab kalau hanya menahan lapar dan haus saja, anak-anak kecil pun juga bisa berpuasa. Oleh karena itu para ulama mengajarkan kita agar kita menaikkan tingkatan puasa kita. Bukan lagi puasa-puasa awam, tapi puasa khusus. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan anggota tubuh kita jangan sampai berbuat dosa, berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kezaliman kepada sesama kita. Sedikit pun yang kita lakukan perbuatan jahat kepada orang lain, maka itu berbuat zalim. Kita cela, kita hina, kita pukul, kita tipu, kita ambil hartanya tanpa jalan yang hak, maka itu zalim. Ini bahaya sekali. Satu orang yang kita zalimi, urusannya akan berat di akhirat nanti. Ada orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada sahabatnya dengan gaya bertanya, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, al muflis minna man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dirham ataupun apa-apa saja, tidak punya harta dan sebagainya. Kata Nabi, orang bangkrut bukan itu yang saya maksud. Orang bangkrut yang saya maksud adalah orang-orang yang datang ke akhirat dengan amal yang banyak, dengan amal sholatnya, amal puasanya, amal tilawahnya, sedekahnya dan sebagainya, tapi dia telah berbuat zalim kepada sesamanya, mencela si fulan, menghina si fulan, berbuat zalim, memukul, menipu dan sebagainya. Akhirnya ketika di dunia orang-orang ini tidak bisa menuntutnya, kemudian di akhirat mereka akan menuntut orang-orang yang zalim tadi. Apa balasannya? Semua pahalanya akan habis untuk membayar kezalimannya ketika di dunia. Diambil dari pahala sholatnya, diambil dari pahala puasanya, diambil dari pahala sedekah dan sebagainya, sampai habis semua, tapi masih banyak yang menuntutnya. Akhirnya dosa orang-orang yang menuntutnya ditumpukkan kepada dia. Itulah mengerikannya ketika kita berbuat zalim kepada sesama. Coba bayangkan, kalau kita berbuat zalim kepada satu orang sudah begitu berat, apalagi yang kita zalimi satu negeri,
Yang kita rugikan satu negeri, dikorupsi uang negara ini, maka dia akan berhadapan dengan orang-orang di akhirat nanti yang dizolimi itu. Naudzubillah min dzalik. Puasa mengajarkan kita untuk tidak berbuat zolim kepada sesama. Bagaimana kita akan makan yang haram? Bagaimana kita akan mengambil harta yang bukan milik kita? Selama puasa kita dididik untuk tidak memakan yang halal sebelum Allah izinkan. Nasi itu halal, roti itu halal, air itu halal. Tapi kata Allah, silahkan makan setelah azan maghrib, maka kita tidak makan pada siang hari ini. Kalau kita sudah terbiasa dididik untuk meninggalkan yang halal, maka insya Allah yang haram pun akan lebih jauh kita hindari. Tapi bagi orang yang puasanya hanya sebatas seremonial saja, maka ya puasa-puasa tapi tidak mempengaruhi dirinya sendiri. Akhirnya dia tega berbuat zolim kepada siapa saja, merugikan orang banyak, yang penting dirinya merasakan bahagia, merasa mendapatkan segalanya. Naudzubillah min dzalik. Itulah pelajaran penting dari puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan puasa kita punya nilai, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, sebagaimana sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang puasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Naudzubillah, kita harus menjadikan puasa kita sebagai obat untuk penyakit kezoliman yang bisa muncul dari diri kita. Jangan sampai kita zolim kepada Allah, jangan sampai zolim kepada diri kita sendiri, dan jangan zolim kepada orang lain, karena itu semua akan membuat kita celaka fid dunya wal akhirah. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafi bi ahdih sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innaha syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa bada binafsihi ta'zima qala jalla jalaluhu alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi khairi ahli darain, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal fahsya wal jadba wal qahta wal waba wad daina wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina khassah wa an jami'i buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimina al mujahidina fi Filastin, fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahyi man fi hayatihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.